warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh dan soleha hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan kabar Ustazah, selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Karena berkat doa kalian semua ya nak ya. Terima kasih untuk doanya loh ya untuk Ustazah. Untuk kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3 MTK. Nah, di dalam tema ini Ustazah akan menjelaskan tentang ruas garis pada bangun datar ya nak ya. Nah, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita membaca basmalah sebelum pelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, maka Ustazah akan sampaikan satu ayat sebelumnya seperti biasa ya. Di sini ada firman Allah yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9 ya nak ya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa pada saat kita tidur itu alangkah baiknya di sepertiga malam ada waktu kita bangun untuk beribadah kepada Allah, yaitu qiyamul lail. Nah, itu akan jauh lebih baik daripada kita tidur sepanjang malam tanpa melakukan ibadah ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari firman ini. Nah, untuk kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang bangun datarnya atau garis bangun datar ya. Pada bangun datar yaitu tentang menentukan garis bangun datarnya ya nak ya. Nah, pertama adalah di sini itu ada di dalam pada halaman 96 Bu Pena ya, bisa dilihat itu ada gambar figura ya nak ya. Ini figura yang memiliki garis tepinya ini termasuk garis bangun datarnya ya nak ya. Nah, garis bangun datar itu sama dengan disebut garis sisi ya nak ya. Kenapa dibilang garis sisi? Karena antara garis yang satu dengan yang lainnya itu tersambung. Jika dia tidak tersambung, misalnya seperti ini, maaf spidolnya tidak bagus ya. Jadi seperti ini berarti bukan termasuk garis sisi ya nak ya, karena dia tidak tersambung. Jadi garis sisi adalah garis yang menyambungkan antara satu dengan yang lain. Nah, di dalam figura, gambar figura ini sama dengan persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang. Nah, di persegi panjang itu ada berapakah garis sisinya? Kita hitung ya. Ini garis sisi adalah yang ini ya nak ya, yang disambungkan ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ada berapakah pada garis sisi pada bigora atau persegi panjang? Jadi ada 4 garis sisinya ya nak ya. Ini adalah garis sisi ya. Jadi ada 4 ya. Garis sisinya ada 4. Nah, kalau di persegi panjang ya, ini bigora atau persegi panjang. Kalau di figura foto atau persegi panjang memiliki sisi 4 ya, 1, 2, 3, 4, maka lain beda dengan gambar yang ada di sebelah. Apakah sama? Gambar ini adalah gambar persegi, sedangkan ini gambar persegi 4 atau figura ya nak ya. Apakah sama sisinya? Kita hitung dulu ya nak ya. Ini gambar persegi 1 ya, ini sisinya.
2, 3, 4. Nah, berarti sama jumlah sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4 di pada bangun persegi. Nah, berarti kesimpulannya garis sisi yang terdapat di figura atau persegi panjang dengan di persegi sama-sama memiliki sisi 4 ya nak ya. Bisa dipahami nak sekarang? Jadi garis sisi itu yang mana? Ya, yang ini ya, garis sisi atau garis datar. Nih, sini enak ya. Jadi garis sisi adalah garis yang menghubungkan antara garis yang satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini dipahami. Nah, bisa dilanjutkan ke gambar yang selanjutnya ya nak ya. Ini sekarang Ustazah lanjutkan dengan gambar nih. Siapa yang tahu ini gambar apa nak? Ya, yaitu gambar segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Nah, memiliki garis datar berapakah atau ruas sisinya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Jadi memiliki 3 ruas garis datar atau sisi ya. Memiliki sisi sebanyak 3. Nah, selanjutnya juga kita lanjutkan dengan satunya yaitu segitiga siku-siku ya nak ya. Yang satunya adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku memiliki berapa sisi juga? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Jadi segitiga siku-siku juga memiliki garis datar atau sisi sebanyak 3 ya. Memiliki sisi 3. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, sudah paham ya. Alhamdulillah kalau sudah paham anak-anak mohon maaf ya kalau Ustazah agak sederhana dalam mencontohkannya nak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang gambar yang lain. Nah, kita lanjutkan dengan gambar yang lain. Ini sama sebenarnya dengan tadi ya nak ya, sama-sama termasuk segitiga sama kaki, cuma dia dibalik ya. Jadi sama segitiga sama kaki. Ini segitiga siku-siku. Nah, ini sebanyak sama dengan tadi. Berapa sisinya? Siapa yang tahu? Ya, 3 bintang. 1, 2, 3. Itu sisinya sebanyak 3. Ini juga sama ya. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi sisinya ada 3. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Alhamdulillah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap garis bangun datar itu segitiga itu masing-masing baik segitiga sama kaki ataupun segitiga siku-siku itu masing-masing memiliki 3 sisi ya nak ya. Ini 1, 2, 3. Nah, kalau yang memiliki 4 sisi disebut persegi panjang atau persegi ya nak ya. Atau juga dapat dilihat dari gambar yang tadi ya. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Jadi kita lanjutkan lagi.
setelah kita menentukan garis datarnya atau sisi, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menentukan ruas garisnya ya nak ya. Ini ruas garisnya sama ya tadi ya. Kemudian setelah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, kemudian persegi panjang dan persegi, Ustazah akan lanjutkan yaitu dengan perjajaran genjang ya. Nah, ini persegi panjang. Nah, kita akan menentukan berapa sisinya tadi enak ya. Nah, persegi panjang sama tadi kan karena sebuah figura yang membentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita kalau seandainya anak-anak mendapatkan gambar seperti ini ya, jadi kita daerah yang kita hitung ini kita bisa arsir ya nak ya, diarsir. Jadi diarsir. Nah, ini berarti kita merupakan satu kesatuan yang harus dihitung. Jadi berapa sisi dari keseluruhannya, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi tadi seperti yang tadi pertama bahwa persegi panjang memiliki 4 sisi ya nak ya. Jadi sisinya sama dengan 4 ya. Kemudian jajaran genjang, daerah jajaran genjang ini memiliki juga sama ya. 1, 2, 3, 4 ya, sama-sama memiliki sisi 4 ya nak ya. Nah, dalam menentukan garis ruas garis bangun datar, kita harus teliti berapa garis yang ada di sisinya, dan garis datar adalah atau sisi itu adalah garis yang antara satu dengan yang lain itu terhubung ya. Jadi tidak terputus, dia terhubung satu dengan yang lain ya. Kalau misalnya seperti ini, nah ini berarti bukan garis sisi ya nak ya, karena ini terputus-putus. Jadi kalau kita menghitung garis datar atau sisi, itu berarti garisnya terhubung ya nak ya. Jadi seperti ini, seperti persegi panjang dan jajar genjang ya, seperti ini. Yang kita hitung adalah garis yang menyambung antara satu dengan yang lain ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan gambar yang lain. Nah, ini ada lagi gambar yaitu trapesium. Nah, ini trapesium, berapakah jumlah sisi dari trapesium? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, trapesium juga memiliki 4 garis datar juga atau sisi ya nak ya, 4 sisi. Nah, ini sisinya ada 4. Nah, kemudian kalau layang-layang, nah layang-layang memiliki berapa sisi? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, sama layang-layang juga memiliki sisi 4. Nah, sampai di sini apakah anak-anak paham? Yaitu cara menghitung garis datar atau garis sisinya. Sudah paham nak? Jadi yang dihitung adalah garis yang menyambungkan antara garis yang satu dengan yang lainnya ya nak ya. Nah, itu yang kita hitung ya. Untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang itu selanjutnya adalah tentang sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Jadi kita menghitung berapa jumlah sisinya, kemudian sudut, titik sudut, dan dari bangun datar ya nak ya. Nah, sekarang tadi kalau kita sudah menghitung sisinya, tadi berapa persegi sisinya nak? Ada berapa? Sisinya ada berapa tadi persegi yang ingat? Nah, ya ada 4 sisinya, 1, 2, 3, 4. Ini adalah sisi ya, sisi ada 4. Kemudian kita tentukan sudutnya.
Nah, sudut dari persegi ada berapa? Yang dimaksud dari sudut adalah ini ya nak ya. Nah, ini sudut ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sudut dari persegi ada 4. Kemudian titik sudut ya. Nah, sekarang kalau tadi ini adalah garis sisi, kemudian ini adalah sudut. Nah, sekarang titik sudutnya yang mana ya? Nah, titik sudut adalah yang ini. Nah, ini titik sudut. Nah, ada berapakah titik sudutnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 titik sudut ya. Jadi kesimpulannya bahwa persegi memiliki 4 garis sisi, kemudian 4 titik sudut dan 4 sudut ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang persegi panjang. Persegi panjang berapa sisinya? 1, 2, 3, 4 ya. Ini sisinya ada 4 ya. Kemudian sudutnya kita tadi yang mana sudutnya? Ya, pintar. Nih, sudut 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa sudut dari persegi panjang? 4, sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Kemudian yang terakhir titik sudut. Titik sudut tadi yang mana nak? Ya, di sini ya. Ini titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi persegi panjang juga memiliki titik sudut sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Ini sudah paham ya nak ya, bahwa persegi dan persegi panjang masing-masing memiliki sudut, sisi, dan titik sudut yang sama ya, yaitu 4, 4, 4. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan gambar yang lain. Nah, sekarang gambar trapesium. Sekarang kita tulis dulu atau kita cari berapa sudut dari sisi dari trapesium. Itu sisinya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. Yaitu trapesium sama kaki memiliki sisi sebanyak 4. Kemudian kita hitung lagi sudutnya. Sudutnya masih ingat yang mana? Ini kalau ini sisi ya nak ya. Ini sudut 1, 2, 3, 4. Jadi trapesium memiliki sudut 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang terakhir kita cari titik sudutnya. Manakah titik sudutnya? Ya, ada pintar yang ini titik sudut ya. Ini titik sudutnya.
1, 2, 3, 4. Jadi titik sudut trapesium sama kaki juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya nak ya. Terus kemudian sekarang selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki memiliki berapa sisi? Masih ingat tadi yang pertama berapanya? Iya, betul, itu ada sebanyak 3 ya. 1, 2, 3. Ini sisi ya. Nah, sekarang setelah sisinya diketahui, terus sisinya diketahui, kita sekarang lanjutkan dengan mencari sudutnya. Sudutnya segitiga sama kaki ada berapa? Ini sudutnya 1, 2, 3. Jadi sudut segitiga sama kaki ada 3. Kemudian titik sudutnya. 1, 2, 3. Nah, titik sudutnya ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini mengerti nak? Jadi berapa sisi sudut dan titik sudut dari trapesium sama kaki? Ya, betul. Sisi trapesium sama kaki memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut. Sementara segitiga sama kaki memiliki garis sisinya 3, sudut 3 dan titik sudutnya ada 3. Sampai di sini sudah paham nak? Dan mencari titik sudut, sudut juga garis sisinya. Bisa dilanjutkan lagi. Alhamdulillah kalau semua sudah mengerti. Nah, sekarang kita coba gambar yang lain lagi ya nak ya. Gambar yang terakhir yaitu yang terakhir itu sekarang kita menghitung dari segitiga siku-siku. Kalau tadi segitiga sama kaki, maka sekarang segitiga siku-siku dan segitiga sembarang ya. Nah, segitiga siku-siku memiliki berapa sisi? 1, 2, 3 ya. Jadi segitiga siku-siku memiliki sama dengan segitiga sama kaki, yaitu sebanyak 3 sisi ya. Nah, kemudian kita cari sudutnya, sudut dari segitiga siku-siku. 1, 2, 3. Nah, ada berapa? 1, 2, 3 sudut juga. Kemudian titik sudutnya. Titik sudutnya ada berapa nak? 1 ya. Ini titik sudutnya. 2, 3. Nah, segitiga siku-siku juga memiliki titik sudut sebanyak 3 ya. Nah, sekarang kita beralih ke segitiga sembarang. Nah, maksudnya di sini segitiga sembarang yaitu segitiga yang digambar secara terserah yang mau menggambarnya sembarang aja ya, tidak sama kaki, tidak siku-siku ya nak ya. Nah, di sini segitiga sembarang memiliki sisi sebanyak 1, 2, 3. Di sisinya ada 3. Kemudian memiliki sudut. Berapa sudut dari segitiga sembarang kita hitung? 1, 2, 3.
3 sama ya, sudutnya juga memiliki sebanyak 3. Dan yang terakhir adalah titik sudut. Berapa banyak titik sudut dari segitiga sembarang? Kita hitung lagi. Ini titik sudutnya 1, 2, 3. Nah, segitiga sembarang juga memiliki 3 titik sudut, ya nak ya. Nah, sampai di sini untuk materi kita hari ini, kesimpulannya adalah yang bisa disimpulkan dari keseluruhan bahwa jika bangun datar persegi atau persegi 4 trapesium itu memiliki sisi 4, kemudian sudut 4 dan titik sudut 4 ya nak ya. Sementara segitiga, baik itu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, itu memiliki sisi sebanyak 3, kemudian memiliki sudutnya 3 dan memiliki titik sudutnya 3. Dapat dipahami nak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika Ustazah menyampaikan materi ini secara sangat sederhana ya nak ya. Mudah-mudahan walaupun sederhana bisa dipahami, kemudian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah ada di dalam bukunya. Nanti dikerjakan ya tugas-tugasnya, setiap subtema itu ada tugasnya. Tolong dikerjakan ya nak ya, nanti akan Ustazah koreksi untuk mengisi nilai tugasnya ya nak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan anak-anak bisa mengembangkan terus ilmu pengetahuannya, terutama MTK-nya. Karena apa? Kalau kita di dasarnya ini tidak paham, nanti selanjutnya untuk mempelajari yang ke jenjang yang lain lagi, yang lebih lebih khusus lagi dari bangun datar, kita tidak akan mengetahuinya. Makanya anak-anak perlu memahami terlebih dulu tentang apa itu sisi, apa itu sudut, apa itu titik sudut ya nak ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita akan bahas yang materi ini lebih dalam lagi ya nak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian materi kali ini, karena kebenaran hanya milik Allah, kesalahan mutlak milik Ustazah Ainun. Mohon dimaafin ya nak ya. Nah, baiklah. Untuk kali ini materi kita sudah kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, menjalankan sholat 5 waktunya dengan baik, tepat waktu, juga murojaah hafalannya jangan lupa, pakai masker jika keluar rumah, dan pakai tutup auratnya dengan sempurna. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.